Malam itu sunyi. Seolah dunia berhenti berputar sesaat. Jalanan Jakarta yang biasanya ramai, mendadak terasa seperti lorong sepi yang membekukan tulang. Angin malam berembus pelan, tapi menusuk seperti jarum ke dalam pori-pori. Dan di tengah keheningan itu, langkah seorang pria bernama Aditya terdengar pelan. Sepatu but ojolnya menyentuh aspal basah usai gerimis. Aditya, pria 32 tahun, hidup sederhana. Ia tinggal di kamar kos petak sempit daerah Kemayoran. Tak ada yang istimewa darinya. Sehari-hari mengojek online, kirim makanan, antar penumpang. Tapi sejak malam itu, malam saat ia tanpa sengaja mengambil penumpang misterius di dekat TPU Menteng Pulo, hidupnya tidak pernah sama lagi. Ia hanya melihat perempuan berjilbab merah dengan wajah pucat menunduk, naik ke motornya tanpa suara. Tak bicara, tak memberi arah. Aditya pikir mungkin dia trauma. Tapi begitu sampai, perempuan itu menghilang. Hilang begitu saja. Tidak bayar, tidak pamit. Dan sejak saat itu, dia sering bermimpi. Mimpi yang sama, tubuhnya tak bisa bergerak, dan perempuan berambut panjang menaiki tubuhnya. Bau anyir darah, nafas dingin di lehernya, dan bisikan. "Kamu milikku sekarang." Aditya pikir itu cuma mimpi basah aneh. Sampai suatu pagi, saat ia mendengar suara ketukan di pintu kosnya. Ketika dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi terdengar suara kecil memanggil dari lorong. "Papa." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Itu suara anak kecil, tapi entah kenapa, ada dentingan nada setan di dalamnya. Ini bukan cerita biasa. Ini kisah tentang seseorang yang hidupnya hancur karena sentuhan dari alam gaib. Cerita tentang dosa, penyesalan, dan batas tipis antara dunia kita dan dunia mereka. Siapkan dirimu. Karena cerita ini akan membuatmu bertanya, apakah semua yang kita lihat hanya nyata, atau ada yang mengikuti dari balik tirai gelap yang tak terlihat? Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hujan baru saja reda malam itu. Langit gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang temaram. Suara tetesan air dari daun-daun yang menggantung, berpadu dengan deru pelan motor Aditya yang melaju perlahan di kawasan Tebet Timur. Waktu menunjukkan pukul 01 waktu Indonesia Barat. Orderan terakhir masuk, lokasinya dekat TPU Menteng Pulo. Aditya sempat ragu. Tapi demi target harian, ia terima saja. Rezeki, pikirnya. Ia menepi di dekat gerbang TPU, matanya menyapu sekitar. Tak ada siapa-siapa. Gelap. Tapi sistem menunjukkan penumpangnya sudah menunggu. Dan benar saja, dari balik pohon Kamboja, muncul sosok wanita. Jilbab merahnya mencolok di tengah kabut tipis. Wajahnya tertunduk, rambut menjuntai menutupi sebagian wajah. Langkahnya ringan, hampir tak terdengar saat mendekat ke motor. Aditya sempat bergidik. Ada hawa dingin tiba-tiba. Tapi ia menepis perasaannya. "Malam, Mbak. Tujuannya kemana?" tanyanya, mencoba ramah. Perempuan itu tak menjawab. Hanya naik ke jok belakang. Lalu tangan dinginnya menepuk pelan punggung Aditya. "Jalan saja," bisiknya lirih. Suara itu tak seperti suara manusia. Lebih seperti desir angin yang berbicara di telinga. Tapi Aditya mengangguk saja, lalu tancap gas menuju arah Blok M, sesuai petunjuk aplikasi. Selama di perjalanan,
suasana terasa aneh. Cermin kecil motor menampilkan bayangan yang ganjil. Kadang terlihat si penumpang tersenyum lebar, dengan gigi penuh darah, lalu hilang kembali. Tapi setiap kali Aditya menoleh langsung, ia hanya melihat wanita itu tertunduk seperti semula. Sampai akhirnya tiba di tujuan. Tapi saat Aditya menengok ke belakang, jok motornya kosong. Tak ada siapa-siapa. Ia refleks turun, menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada bayangan perempuan, tidak ada langkah kaki pergi. Yang ada hanya angin malam, dan bau bunga melati yang menusuk. Di dalam dompet, tiba-tiba ada uang lembaran lusuh 100.000, basah seperti baru diambil dari kuburan. Aditya berdiri kaku. Jantungnya berdegup keras. Ia belum tahu, malam itu bukan akhir dari kisahnya. Tapi permulaan dari sesuatu yang tak akan bisa ia tinggalkan. 2 hari berlalu sejak malam itu, namun perasaan ganjil masih melekat di tubuh Aditya. Seperti ada beban tak kasat mata yang menempel di punggungnya. Ia sering terbangun tengah malam dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuh, meski udara kamar kosnya sangat dingin. Pada malam ketiga, mimpi itu datang untuk pertama kalinya. Dalam mimpinya, Aditya terbaring di kasurnya. Tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia sadar, matanya terbuka, melihat langit-langit yang retak dan lampu 5 watt yang berkedip-pelan. Namun tubuhnya lumpuh total. Tak bisa menjerit, tak bisa mengangkat tangan. Lalu muncul suara langkah kaki dari balik dinding kayu kamar kosnya. Suara itu tidak masuk lewat pintu, tapi dari langit-langit, seperti merayap turun dari atap rumah. Perlahan, sosok perempuan itu muncul. Wajahnya persis seperti penumpang misterius dari kuburan. Tapi kali ini, ia tidak menunduk. Ia merangkak di dinding, terbalik, seperti laba-laba. Matanya merah menyala. Rambut panjangnya menjuntai hingga ke lantai. Dan senyum itu lebar, menganga, memperlihatkan deretan gigi tajam seperti duri ikan. Aditya ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Perempuan itu menindih tubuhnya. Wajahnya mendekat ke telinga Aditya, hingga bau amis busuk menyentuh hidung. Ia tidak bicara. Ia hanya menjilat pelipis Aditya. Tubuh Aditya kaku, tapi ada sensasi panas yang menjalar dari perut ke dada. Seperti disentuh, dipeluk, dikuasai. Ada bisikan samar, "Kamu milikku sekarang." Dan tepat saat itu, Aditya terbangun. Napasnya terengah. Kausnya basah oleh keringat. Tapi yang paling membuatnya menggigil, ada bekas cakar 5 jari di dadanya. Merah, seolah baru dicengkeram kuat. Ia menatap kaca kecil di kamarnya. Matanya sembab. Nafas berat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Aditya bertanya dalam hati, "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" Sejak malam mimpi mengerikan itu, Aditya merasa ada yang berubah. Bukan hanya pada tubuhnya, tapi juga suasana di sekitarnya. Kamar kosnya yang dulu biasa-biasa saja, kini sering berbau melati, meski tak ada bunga. Listrik mendadak mati sendiri pukul 3 dini hari. Dan puncaknya, pagi itu, saat ia keluar dari kamar untuk membuang sampah. Lorong kos masih sepi. Matahari belum muncul sempurna. Tapi di ujung lorong, ada sosok anak kecil berdiri. Ia mengenakan baju tidur robek, kakinya tanpa alas, dan wajahnya pucat, seperti tidak pernah melihat cahaya. Tangannya menggenggam boneka kain yang setengah terbakar. Anak itu menatap Aditya. Diam. Tapi matanya penuh tanya, dan entah kenapa,
kesedihan. Aditya mencoba melangkah. Tapi bocah itu tiba-tiba membuka mulut. "Papa?" Langkah Aditya terhenti. Seolah suara itu mengikat kakinya. "Papa, aku di sini." Suara anak itu gemetar. Seperti anak yang lama ditinggal ayahnya. Tapi tak ada yang lebih menyeramkan, selain fakta bahwa Aditya belum pernah menikah. Ia tidak punya anak. Tubuh Aditya mulai gemetar. Tapi ia coba mendekat. "Kamu siapa?" bisiknya dengan napas tercekat. Anak itu melangkah pelan, lalu menunjuk dadanya sendiri. "Aku anak papa," dari dia, jarinya kemudian mengarah ke langit. Tapi saat Aditya menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya langit biru pucat yang baru saja dijamah mentari. Saat ia kembali menatap si bocah, sosok itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah boneka kain terbakar, tergeletak di lantai. Dan dari dalam boneka itu, menyembul rambut panjang, rambut perempuan. Aditya jatuh terduduk. Matanya berkaca-kaca. Ia bukan hanya takut, tapi mulai dihantui satu kenyataan. Apakah malam itu, aku benar-benar disetubuhi oleh makhluk halus dan anak ini lahir darinya? Sejak pertemuan itu, hidup Aditya berubah total. Ia tak bisa bekerja seperti biasa. Setiap kali menarik penumpang, ia merasakan kehadiran sosok kecil di jok belakang, meski ia tahu hanya ada satu orang yang naik. Saat berhenti di lampu merah, kaca spion kerap menampilkan wajah bocah pucat itu sedang memeluk pinggangnya. Ia mulai sakit. Tubuhnya lemas, nafsu makan menurun. Tapi yang paling mengganggu adalah suara-suara kecil yang selalu terdengar di malam hari. Panggilan lirih, rengekan, bahkan suara tangisan seperti anak kelaparan. Malam itu, Aditya pulang ke kos dalam keadaan demam tinggi. Ia membuka pintu kamar dan langsung merebahkan diri. Namun baru 5 menit ia pejamkan mata, terdengar suara piring jatuh dari dapur kecil di pojok ruangan. Dengan tenaga tersisa, ia bangkit, menyalakan lampu, dan melangkah ke arah suara. Tapi tak ada piring pecah. Tak ada apapun. Kecuali sebungkus nasi kuning yang entah siapa yang menaruhnya di meja. Uapnya masih mengepul. Di atasnya ada tulisan aneh, seperti dicakar di plastik pembungkus, "Terima kasih, Papa. Tapi aku masih lapar." Aditya mundur perlahan. Lututnya lemas. Tapi sebelum sempat berpaling, sesuatu menarik ujung kaosnya dari belakang. Ia menoleh cepat, dan untuk sepersekian detik, ia melihatnya lagi. Anak kecil itu berdiri dekat pintu, memeluk bonekanya. Tapi kini ia tampak lebih kurus, pipinya cekung, matanya redup. "Papa belum beliin susu, kan aku anak papa." Suara itu mengiris hati. Bukan seperti hantu biasa, tapi seperti anak sungguhan, anak yang butuh kasih sayang. Anak yang menunggu diberi perhatian. Dan yang paling menyakitkan adalah Aditya mulai percaya. Ia mulai merasa anak itu memang darah dagingnya. Tapi dari siapa? Dari makhluk malam itu? Dari kuntilanak? Dan apakah itu berarti ia telah membuahi sesuatu yang bukan manusia? Malam itu, Aditya menangis. Bukan karena takut, tapi karena bingung harus menjadi papa untuk siapa, dan bagaimana cara mencintai sesuatu yang lahir dari kegelapan. Pagi itu, Aditya duduk terpaku di warung kopi dekat terminal. Tangannya gemetar memegang gelas plastik berisi kopi hitam yang sudah dingin. Matanya sayu, tak fokus, memandang kosong ke jalan. Lalu lintas pagi kota tak terdengar.
Semua seperti menjadi latar buram dari pikirannya yang kusut. Di depan warung, seorang pengamen tua menyanyikan lagu lama, tembang Jawa Sendu yang bicara tentang ibu kehilangan anak. Liriknya menyayat, dan entah kenapa, air mata Aditya jatuh begitu saja. Di mana ibunya sekarang? Pertanyaan itu menancap tajam di benaknya. Ia merasa tak bisa terus begini. Tidak bisa pura-pura bahwa semua ini mimpi buruk. Anak itu memanggilnya, "Papa." Dan dalam beberapa hari terakhir, kehadirannya semakin nyata. Ia makan dari makanan yang disiapkan. Ia meninggalkan jejak kecil di lantai. Bahkan, semalam Aditya mendengar suara tangis bocah itu sambil menyebut, "Mami." "Mami di mana?" Aditya mulai mencari jawaban. Ia membuka kembali riwayat penumpangnya malam itu, penumpang misterius yang ia antar ke kuburan. Ia coba mengingat semua, wangi bunga melati, suara serak si perempuan, kuku-kukunya yang hitam, dan rasa panas saat disentuh. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke lokasi, kuburan itu. Dengan motor pelan, ia melintasi jalan rusak menuju pemakaman tua di pinggiran kota. Hutan bambu rimbun mengapit kanan-kiri. Udara lembab menyambut, dan bau bunga kering tercium bahkan dari jarak jauh. Begitu sampai di sana, ia merinding. Di antara ratusan nisan kusam, ada satu yang menarik matanya. Sebuah batu nisan yang tak asing. Karena tertera nama yang pernah ia dengar dalam mimpinya, Nur Azizah binti Mustar wafat 2013, ia menatap nisan itu dalam diam. Tangan kirinya mulai bergetar sendiri. Dan entah dari mana datangnya, suara kecil memanggil dari balik semak, "Papa." "Mami di sana?" Aditya menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menunduk ke arah nisan, tanah di depannya tampak basah. Seperti baru digali. Jangan-jangan, anak itu benar-benar lahir dari rahim kuntilanak yang ada di makam ini. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak. Tapi suaranya hilang. Seakan seluruh udara di kuburan itu membeku. Hanya satu kalimat menggema dalam kepalanya, "Aku telah menjadi bagian dari dunia mereka." Sejak pulang dari makam itu, hari-hari Aditya semakin tidak waras. Ia tak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Siang hari, ia masih bisa menarik penumpang. Tapi malam adalah neraka yang perlahan menelannya. Malam itu, tepat pukul 00, Aditya terbangun dari tidurnya yang tidak pernah benar-benar lelap. Ia merasa kasur yang ia tiduri bergetar. Seperti ada seseorang yang sedang duduk di ujungnya. Matanya terbuka perlahan. Samar-samar, ia melihat sosok kecil sedang duduk membelakanginya, bocah itu. Rambutnya makin panjang, tubuhnya lebih kurus, dan boneka robeknya selalu dipeluk erat. "Papa belum peluk aku hari ini." Suara lirih itu membuat bulu kuduk Aditya berdiri. Ia berbalik, mencoba pura-pura tidak takut, lalu mengulurkan tangan. Tapi tangannya menembus tubuh si bocah, seperti menyentuh kabut dingin yang menyesakkan dada. Anak itu menoleh. Matanya tidak seperti anak kecil biasa. Pupilnya membelah vertikal, seperti mata ular. "Papa nggak sayang aku ya?" Aditya menggigil. Dalam kepanikannya, ia berteriak, "Kau bukan anakku. Kau bukan manusia. Pergi." Dan itulah awal bencana. Lampu kamar langsung padam. Semua benda di sekitarnya berterbangan, seperti dilempar oleh tangan-tangan tak kasat mata. Lemari terguling, kaca pecah, dan dari dinding, muncul wajah wanita berambut panjang dengan wajah penuh luka dan darah hitam meleleh dari matanya. "Kau menolak darah dagingmu sendiri."
Suara itu menggema di seluruh ruangan, dalam nada kemarahan seorang ibu yang terluka. Aditya jatuh terduduk. Mulutnya terbuka tapi tak mampu berkata. Di kakinya, bocah itu kini menangis. Air matanya bukan air biasa, melainkan darah kental yang menetes satu-satu ke lantai. Kalau papa nggak mau aku akan ambil papa. Tiba-tiba leher Aditya dicekik sesuatu yang tak terlihat. Nafasnya tercekat, pandangannya menggelap. Ia menggeliat, berusaha melepaskan diri. Dan dalam sekejap, semua kembali hening. Ia terbangun keesokan paginya di kamar rumah sakit. Lehernya biru lebam. Dokter bilang ia pingsan karena kelelahan dan stres berat. Tapi Aditya tahu, itu bukan kelelahan biasa. Ia telah menolak anak yang lahir dari dunia lain. Dan penolakan itu hampir merenggut nyawanya. Sejak kejadian dicekik oleh makhluk tak kasat mata itu, Aditya pulang ke kos dengan tubuh penuh luka dan jiwa yang compang-camping. Ia tak lagi berani tidur dengan lampu mati. Bahkan untuk mandi pun, kini ia merasa seperti tak pernah sendirian di kamar kecil itu. Kamar mandi kosnya sempit dan lembab, dengan dinding keramik kusam serta cermin besar yang menempel di atas wastafel tua. Selalu ada embun yang muncul di cermin itu, meski air tak menyentuhnya. Seolah ada napas dari dunia lain yang mengembus dari dalam kaca. Pagi itu, Aditya baru pulang dari rumah sakit. Ia ingin menyegarkan diri. Tapi begitu membuka pintu kamar mandi, aroma bunga kenanga yang sudah layu menyeruak. Ia menahan napas. Hidungnya berdenyut. Tapi ia tetap masuk. Saat air mengucur, ia menunduk, menyabuni tubuhnya. Namun ketika menoleh ke cermin, sosok dirinya tak sepenuhnya sama. Refleksi di cermin tersenyum, padahal Aditya tidak. Refleksi itu kemudian berkata, tanpa membuka mulutnya sendiri. Papa, udah ganteng, ya? Mami pasti suka. Aditya membeku. Air dari shower mendadak menjadi sangat dingin. Ia menghambur keluar dari kamar mandi tanpa bilas, tubuhnya menggigil, jantung berdegup sekeras gendang perang. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lutut. Tapi suara dari dalam kamar mandi terus terdengar. Papa malu, ya? Padahal aku sayang papa. Aku pengen papa lihat aku, jadi aku ada di cermin. Aditya menutup telinga, memaksa dirinya untuk tidak peduli. Tapi suara itu terus menghantui. Malamnya, saat ia tertidur, ia bermimpi. Di dalam mimpi itu, ia masuk ke kamar mandinya sendiri, tapi dari balik cermin, seorang wanita muncul, kuntilanak yang dulu menyetubuhinya. Kini ia tampak berbeda. Perutnya buncit, seperti sedang mengandung. Ia memandang Aditya dan tersenyum manis, lalu berkata dengan suara menggema, "Kau tak bisa lari. Aku menitipkan anakku padamu. Maka rawatlah dia, atau dia akan mengambil jiwamu." Aditya terbangun dengan teriakan panjang. Tapi tubuhnya kini basah oleh air, bukan keringat, melainkan air dari kamar mandi. Seolah ia benar-benar berada di sana. Dan dari cermin di seberangnya, tercetak tulisan kabur, "Papa, kita mandi bareng, yuk." Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk tanpa jeda bagi Aditya. Ia tidak bisa bekerja. Matanya cekung, tubuhnya semakin kurus. Ia mengurung diri di kamar, berusaha menghindari dunia luar. Tapi, justru dunia lain yang terus menghampirinya. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar, menggetarkan jendela kos yang lapuk. Aditya menutup telinga dengan bantal, berharap bisa tidur. Namun suara anak kecil itu kembali terdengar, kini lebih jelas, dan semakin menuntut.
"Papa, peluk aku. Papa, kenapa nggak mau main sama aku?" Seketika, lampu kamar padam. Ruangan berubah menjadi gelap pekat. Lalu, muncul cahaya redup dari bawah pintu. Seperti nyala lilin yang digerakkan oleh tangan kecil. Bayangan bocah itu terlihat di celah pintu, dan pelan-pelan, pintu kamar terbuka sendiri. Aditya tak berani bergerak. Tapi bocah itu melangkah masuk, dengan mata merah membara, dan di tangannya, sebuah boneka yang sudah tak berbentuk. Dari matanya menetes darah, tapi bibirnya tersenyum seperti biasa. "Papa, aku bukan anak biasa. Aku anak warisan. Aku dikandung dari perjanjian, bukan dari cinta." Aditya tercekat. Bocah itu kemudian duduk di hadapannya, dan mengulurkan tangannya ke dada Aditya. Sentuhannya dingin, tapi terasa seperti bara menyusup ke tulang. "Mami mengandung aku, bukan karena cinta, tapi karena perjanjian kuno. Setiap keturunan manusia yang diambil oleh iblis akan menjadi bagian dari dunia mereka. Dan Papa adalah yang dipilih malam itu." Aditya ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Bocah itu kemudian berkata lirih, "Kalau Papa tolak aku, Papa akan menggantikan tempatku." Tiba-tiba, tubuh bocah itu memudar, digantikan sosok ibunya, kuntilanak yang sama. Tapi kali ini, perutnya sudah rata. Ia berdiri di depan Aditya, dan menatapnya dengan tatapan kosong. "Aku sudah melahirkan. Anak kita kini tumbuh kuat. Dan dia akan menjadi penjaga dunia antara. Terima dia, atau nyawamu akan menjadi gantinya." Seketika itu, semua menghilang. Aditya jatuh pingsan. Keesokan harinya, ia terbangun di tengah makam. Di atas gundukan tanah basah, dengan nisan tanpa nama di sampingnya. Di tangannya, tergenggam boneka lusuh dengan pita merah bertuliskan, "Untuk Papa, dari anakmu." Setelah terbangun di atas makam, Aditya tak tahu bagaimana dirinya bisa berada di sana. Pakaiannya kotor oleh tanah, dan tangan kirinya memeluk boneka lusuh yang terasa seperti menempel ke kulitnya. Tak ada orang di sekitar, hanya deru angin dan desir pohon bambu yang saling bergesekan. Aditya berjalan terseok keluar area kuburan, matanya sayu, pikirannya kacau. Ia tahu ini bukan sekadar gangguan makhluk halus. Ini kutukan. Ini warisan dari dunia lain. Ia tak bisa lari. Ia harus mencari pertolongan, dan hanya satu nama yang terlintas di benaknya. Nama yang sering disebut warga saat membicarakan hal-hal gaib. Mbah Nur. Di desa tempat neneknya dulu tinggal, konon Mbah Nur adalah orang tua sepuh yang menjaga keseimbangan dunia. Dukun sepuh. Tapi bukan sembarang dukun. Ia disebut penjaga batas, orang terakhir yang bisa mencegah dunia jin dan manusia bertabrakan. Aditya memaksakan diri menumpang truk sampai ke desa itu. Tubuhnya demam tinggi. Sesampainya di rumah Mbah Nur, ia jatuh pingsan di depan gerbang. Saat terbangun, ia sudah berada di dalam rumah panggung tua yang penuh bau menyan dan suara ayam jago. Seorang nenek renta duduk bersila di depannya. Rambutnya putih panjang, matanya tajam, tapi sorotnya lembut. "Kamu sudah disentuh dua dunia, Le. Tubuhmu separuh milik mereka." Aditya menangis. Ia menceritakan semuanya. Tentang malam itu. Tentang anak itu. Tentang suara dari cermin. Mbah Nur hanya mengangguk pelan. Ia lalu membuka peti kayu kecil dan mengeluarkan sehelai kain kafan yang tampak baru.
kuntilanak itu bukan sekadar makhluk penasaran. Dia pembawa garis keturunan iblis. Anak itu bukan hanya darahmu, tapi juga warisan dari dunia mereka. Dan dunia ini tidak bisa menerima keberadaannya. Aditya bergidik. Ia ingin menolak semuanya. Tapi Mbah Nur melanjutkan dengan suara yang pelan tapi tegas, "Le, kau bisa menolak takdir ini. Tapi jika kau tak menerima anak itu, dunia manusia akan membayar mahal." Lalu nenek itu memeluk Aditya, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya, dan berbisik, "Kau bukan orang pertama, Nak. Tapi mungkin, kau bisa jadi yang terakhir." Langit sore di desa itu berubah kelabu, seolah tahu malam ini bukan malam biasa. Udara mengandung wangi yang asing, seperti darah yang bercampur dengan bunga melati. Di dalam bilik bambu yang hanya diterangi lampu minyak, Aditya duduk di lingkaran garam yang dibuat Mbah Nur. Di sekelilingnya, daun kelor, 7 bunga setaman, dan seutas benang merah mengelilingi tubuhnya. Mbah Nur mempersiapkan ritual kuno, ritual yang konon bisa mengusir entitas dari tubuh manusia. Tapi ritual ini memiliki harga, jiwa seseorang akan dipertaruhkan. Le, ritual ini bukan untuk memisahkanmu dari anakmu, tapi untuk memilih, kata Mbah Nur, suaranya parau dan berat. Kau harus memilih, membiarkan dia tetap hidup di dunia ini dan menerima segala akibatnya. Atau menutup semua pintu penghubung, dan mengorbankan ikatan darahmu. Aditya tercekat. Pilihan itu bukan sekadar antara hidup dan mati, tapi antara kasih dan pengorbanan. Mbah Nur lalu mengambil sebilah pisau kecil dan memotong ujung jari Aditya, meneteskan darahnya ke dalam kendi tanah liat. Segera dupa hitam menyala, dan aroma menyengat memenuhi ruangan. Tiba-tiba, dari tengah lingkaran asap, muncul wujud bocah itu. Anak berambut tipis, mengenakan baju lusuh, dan mata yang seolah tak punya bola mata. "Papa, jangan buang aku. Aku cuma ingin bersamamu." Tubuh Aditya bergetar. Ia melihat mata anak itu. Ada sedih, ada rindu, tapi ada juga kegelapan yang tidak bisa dihapuskan. Mbah Nur memperingatkan, jika kau beri dia tempat, dunia ini akan membayarnya. Tapi jika kau tolak, kau akan kehilangan separuh jiwamu. Aditya menggigil. Tangannya gemetar, ingin menyentuh anak itu. Tapi darah di kendi mulai mendidih. Tanda bahwa waktu mereka hampir habis. Anak itu memeluk lutut Aditya, dan berkata lirih, "Aku nggak minta dilahirkan, Pah. Mami yang manggil aku. Tapi aku sayang Papa." Tangisan Aditya pecah. Ia menjerit, memanggil Tuhan, memanggil ibunya yang sudah tiada, dan di tengah badai batin itu, ia berteriak, "Ambil aku. Tapi cukup sampai sini. Jangan ganggu orang lain lagi." Ledakan cahaya menyambar. Asap hitam memenuhi ruangan. Semua menjadi sunyi. Ketika semuanya mereda, Mbah Nur hanya berkata pelan, "Kau telah menukar tempatmu, dan kini dia bebas. Tapi apa benar itu keputusan terbaikmu?" Aditya terdiam. Tubuhnya lemas. Tapi di hatinya, ada damai yang belum pernah ia rasakan. Atau, itu cuma ketenangan sebelum badai selanjutnya? Sejak malam ritual itu, Aditya menjadi sosok yang berbeda. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Ia kembali ke kota dengan tubuh yang utuh, tapi jiwa yang compang-camping. Matanya menatap kosong, seperti menembus waktu, seolah melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Pagi bagi Aditya kini tak pernah terang. Bahkan saat matahari bersinar penuh, dunia yang ia lihat selalu kelam,
seolah tertutup kabut kelabu. Dokter bilang matanya sehat. Tapi setiap kali ia menatap cermin, wajahnya bukan lagi miliknya. Kau tak lagi sepenuhnya manusia, Le, begitu kata Mbah Nur sebelum mereka berpisah. Separuh jiwamu kini ada di batas dunia antara. Aditya berhenti kerja. Ia mengurung diri di rumah kontrakan yang sempit, hanya keluar saat malam untuk membeli makan. Bahkan suara azan yang dulu menenangkan, kini membuat dadanya sesak, seakan diikuti sesuatu yang tak terlihat. Dan anak itu, anak yang memanggilnya, Papa, kini datang dalam bentuk yang berbeda, bukan lagi bayangan tapi nyata. Terkadang, saat Aditya sedang tidur, suara kecil berbisik dari balik pintu. Pah, aku lapar. Atau ketika Aditya mencuci tangan, bayangan kecil berdiri di belakangnya. Pah, aku nggak suka tempat gelap, peluk aku. Hanya Aditya yang bisa melihatnya. Orang lain melihat rumah itu kosong, sepi, pengap. Tapi bagi Aditya, ia tinggal bersama sosok yang tak bisa ia tolak, tak bisa ia usir. Ia mencoba melawan, sholat, berdoa, berzikir. Tapi setiap kali lafaz Tuhan disebut, kepala anak itu akan memutar 180 derajat dan tersenyum getir. Papa udah janji. Sekarang kita selamanya bareng, tubuh Aditya makin kurus. Ia mulai kehilangan arah. Mimpi buruk tak pernah berhenti. Kadang ia melihat dirinya sendiri tidur di lantai, dan sosok anak itu berdiri di dada, mengelus pipinya, dan membisikkan, Papa udah jadi rumahku. Satu hari, tetangga menemukan Aditya duduk memeluk boneka. Matanya kosong, tubuhnya kaku seperti mayat, tapi ia masih bernapas. Di sekujur dinding kontrakan, ada coretan dari arang yang membentuk satu kalimat berulang-ulang. Aku anakmu. Aku bagian dari jiwamu. Aku tidak akan pergi. Dan dari kejauhan, ada suara tawa kecil. Hujan turun sejak subuh. Rintiknya seperti ketukan perlahan di atas atap rumah kontrakan tua tempat Aditya tinggal. Di dalam kamar yang remang, bau amis menguar dari lantai kayu yang basah. Meja kecil di sudut ruangan dipenuhi kertas berserakan. Tapi ada satu lembar kertas yang tertata rapi, diletakkan di bawah segelas air putih dan setangkai bunga kamboja putih yang sudah layu. Itu adalah surat wasiat. Tapi yang aneh, tulisan itu bukan tulisan tangan Aditya. Huruf demi huruf tampak mencakar, seperti ditulis oleh anak kecil yang baru belajar menulis, tapi dengan tekanan tak wajar, seolah penuh amarah dan kesedihan. Isi surat itu bukan permohonan maaf, bukan pula ucapan selamat tinggal. Tapi lebih seperti catatan peringatan, ancaman yang terbungkus rindu. Aku nggak pernah minta dilahirkan. Tapi Papa yang pilih aku. Papa yang buka jalan itu. Jadi kenapa Papa mau pergi? Kalau Papa tinggalkan aku akan ikut Papa kemanapun Papa pergi. Aku bukan mimpi. Aku darah. Aku bagian Papa sekarang. Dan di akhir surat itu, ada gambar, dua sosok, seorang pria dan anak kecil, bergandengan tangan, tapi di antara mereka ada bayangan tinggi menjulang, seperti siluet perempuan berambut panjang, matanya merah seperti bara. Saat surat itu ditemukan oleh tetangga yang penasaran karena Aditya tak keluar rumah 3 hari, tubuh Aditya sedang duduk mematung di atas kursi rotan. Mulutnya tersenyum kecil, tapi matanya kosong. Yang lebih menyeramkan, tangan kirinya terus bergerak, menulis di udara, berulang-ulang. Papa sayang kamu. Papa sayang kamu. Papa? Psikolog menyebut Aditya mengalami dissociative trance disorder. Tapi paranormal bilang lain, ia bukan lagi manusia seutuhnya. Ia perantara.
semacam jembatan. Ada sesuatu yang lahir di dirinya dan belum selesai tumbuh. Sejak saat itu, Aditya tak pernah berbicara lagi. Tapi setiap malam, suara anak kecil masih terdengar dari rumahnya. Kadang tertawa, kadang menangis. Dan entah mengapa, bunga Kamboja di depan kontrakan itu tak pernah layu meski tak disiram. Selalu segar, wangi, dan berdarah bila dipetik. Hari itu, tetangga Aditya, seorang wanita paruh baya bernama Bu Neneng, mengantar makanan ke rumah kontrakan. Ia merasa kasihan. Sejak kejadian aneh itu, tak ada satupun warga yang mau mendekat, apalagi masuk ke dalam. Tapi Bu Neneng berbeda. Ia percaya, Aditya hanya butuh didoakan, bukan dihindari. Saat Bu Neneng masuk, rumah itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Lantai seperti basah oleh embun yang tak terlihat. Aroma melati tercampur amis menusuk hidung. Di dalam kamar, Aditya sedang berdiri menghadap cermin besar warisan rumah itu, cermin tua berbingkai kayu jati ukir yang dulunya milik pemilik rumah sebelumnya yang konon bunuh diri. "Aditya, nak, ini makananmu," ucap Bu Neneng pelan. Tak ada jawaban. Tapi saat Bu Neneng mendekat, ia merasakan tubuhnya seperti ditarik oleh tatapan Aditya, atau lebih tepatnya, oleh apa yang ada di dalam cermin. Dalam pantulan cermin itu, Aditya memang berdiri, tapi bukan seorang diri. Di pelukannya, tergolek bayi mungil, tubuhnya pucat, matanya hitam seluruhnya seperti sumur tanpa dasar. Dan yang lebih menyeramkan, bayi itu tersenyum, dan matanya menatap langsung ke arah Bu Neneng, bukan ke Aditya, bukan ke cermin, tapi menembus realita. Bayi itu lalu berbicara. Bukan dengan suara, tapi langsung di kepala Bu Neneng. "Jangan ambil papahku, dia punyaku. Papahku milikku selamanya." Bu Neneng mundur, nyaris menjatuhkan nampan makanannya. Tapi saat ia berkedip, bayi itu sudah hilang. Aditya berdiri sendirian lagi. Tapi matanya basah oleh air mata. "Tolong, tolong aku," bisiknya lirih. Dia nggak pernah tidur. Dia selalu menatap. Sejak hari itu, cermin itu ditutupi oleh kain putih. Tapi entah bagaimana, setiap malam, kain itu terjatuh dengan sendirinya. Dan siapapun yang menatap ke dalamnya, akan melihat sesuatu yang berbeda. Anak kecil, remaja, dewasa, semuanya ada di cermin itu. Semua adalah versi berbeda dari sosok bayi yang sama. Ia tumbuh, tapi hanya di dalam cermin. Aditya tetap menjadi ayah. Tapi sang anak tak pernah dewasa di dunia nyata. Ia hanya membesar di balik bayangan. Senja turun seperti luka yang membuka perlahan. Langit berwarna merah saga, seolah menyimpan amarah yang tak kunjung reda. Di rumah kontrakan tua itu, Aditya duduk membatu di sudut kamar. Ia memeluk dirinya sendiri, menggigil, meski tak ada angin. Di depan pintu kamarnya, tergantung sebuah lonceng kecil, bentuknya antik, warnanya perak gelap seperti logam tua yang diambil dari makam. Lonceng itu tak pernah dipasang. Tapi entah bagaimana, sejak malam Jumat terakhir, lonceng itu selalu muncul di tempat yang sama, menggantung di paku yang berkarat, dan selalu berdentang tepat saat azan dikumandangkan. Dentangnya nyaring, bukan seperti logam biasa. Dentangnya terdengar di dalam kepala, bukan di telinga. Seolah suara itu mengetuk hati, atau mungkin menolak cahaya yang masuk ke dalam rumah itu. Denting, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Denting. Setiap kali azan terdengar dari masjid dekat rumah, lonceng itu berdentang,
Dan saat itu pula, Aditya merasakan tubuhnya seperti dihimpit oleh bayangan tak kasat mata. Matanya berkaca-kaca, jantungnya berdebar tak wajar, dan suara anak itu muncul kembali, bukan dari mulut, tapi dari balik dada. Aku nggak suka suara itu, Pah, kok mereka manggil Tuhan? Emang Tuhan siapa? Aku nggak kenal, Aditya gemetar. Tangisnya pecah saat mendengar suara anak itu berkata, aku Tuhan di rumah ini. Pah, aku satu-satunya. Saat seorang ustaz datang dan mencoba masuk rumah itu untuk membaca doa, tubuhnya langsung limbung. Ia tak sadarkan diri, lalu bangun dengan mata merah dan napas terengah. Rumah ini sudah jadi istana bagi yang bukan dari dunia kita, ucapnya. Anak itu bukan cuma makhluk. Ia penolak cahaya. Dan kini, ia sudah mencengkeram jiwa ayahnya. Tetangga mulai menjauh. Bu Neneng pun tak lagi datang, tapi lonceng itu tetap berdentang setiap 5 waktu. Setiap kali suara adzan memecah langit, rumah Aditya berdenting dalam kegelapan. Dan sang anak, ia makin sering tertawa di cermin. Makin pandai meniru suara orang-orang. Kadang suara Aditya, kadang suara perempuan, kadang suara azan itu sendiri, tapi diputar terbalik. Malam itu gelapnya pekat seperti arang. Bulan tak menampakkan wajah. Angin seakan enggan menyentuh rumah kontrakan Aditya. Di dalam kamar, cahaya lampu redup berkelap-kelip seperti lilin yang hendak padam. Aditya duduk bersandar di dinding, tubuhnya lemas dan matanya kosong. Tiba-tiba, dari sudut cermin yang ditutup kain putih, terdengar suara anak kecil tertawa, nyaring tapi serak, seperti pita suaranya tak terbentuk sempurna. Pah, aku punya kejutan. Kain penutup cermin melorot sendiri, seperti ditarik tangan yang tak terlihat. Pantulan cermin langsung menampakkan sosok si anak. Tapi bukan itu yang membuat Aditya terdiam. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, anak itu memperlihatkan punggungnya. Dan di sana, di balik kulit pucat yang tampak seperti lilin cair, muncul wajah lain. Wajah perempuan. Matanya besar dengan iris merah. Kulitnya rusak dan membusuk di beberapa bagian. Mulutnya sobek hingga ke pipi, tapi tersenyum. Wajah itu bergerak sendiri, tanpa gerakan tubuh sang anak. Ia menyeringai, lalu bersuara, tapi bukan dari cermin. Dari balik tubuh anak itu. Masih ingat aku, Dit? Suara itu bukan suara asing. Aditya menutup mulutnya, hampir muntah. Itu adalah suara perempuan yang dulu sering muncul dalam mimpi basahnya. Perempuan yang merayunya saat sedang lelah dan patah hati dulu. Sosok wanita yang ia sangka hanya mimpi, tapi ternyata nyata, dan kini menyatu dengan anak yang ia besarkan. Aditya merangkak mundur. Kamu siapa sebenarnya? Kamu yang memanggilku dulu. Saat kamu lelah, kosong, merasa sendiri. Aku datang dan kamu terima. Lalu aku beri kamu anak. Tapi kamu menyangkal. Aditya menjerit. Tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Kenapa kamu menyebut anak itu, anak setan? Dia darah dagingmu, Dit. Kamu yang beri aku tempat, kamu yang terima pelukanku, kamu yang beri dia nama. Aditya menangis keras. Ia memukul cermin. Tapi cermin tak pecah. Justru pantulan di dalamnya malah memperlihatkan ia sendiri, sedang tersenyum puas dengan mata hitam legam seperti anak itu. Sejak malam itu, Aditya tak pernah lagi bicara pada siapapun. Ia mulai menulis di dinding. Kalimat berulang, aku papahnya. Aku suka dia tersenyum. Tepat tengah malam.
Jam dinding tua di rumah Aditya berdetak lambat seperti jantung yang dipaksa hidup. Di luar, suara serangga malam tiba-tiba hilang, seolah semesta menahan napas. Angin tak bergerak. Suasana mendadak membeku. Dan di dalam kamar yang baunya seperti darah mengering itu, terdengarlah jeritan. Jeritan anak kecil, tapi bukan tangisan biasa. Tangisan itu berat, serak, penuh getaran seperti dari dua tenggorokan sekaligus. Satu milik anak manusia, satu lagi milik sesuatu yang tidak seharusnya pernah ada di dunia. Aditya terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Ia menoleh ke arah tempat tidur kecil di pojok ruangan. Anak itu menangis. Ini pertama kalinya sejak anak itu hadir. Ia memperlihatkan tangisan yang nyata. Bukan tawa. Bukan bisikan. Tapi tangis. Seakan ada rasa sakit. Pah, sakit. Sakit di sini. Ucapnya lirih, menunjuk dadanya yang kecil. Aditya mendekat, perlahan-lahan. Kenapa kamu nangis? Bisiknya, pelan, nyaris seperti doa yang tak selesai. Anak itu tidak menjawab. Tapi saat Aditya mendekat, air mata yang jatuh dari matanya bukan bening, melainkan hitam pekat. Seperti tinta. Seperti darah tua. Dan dari tubuh anak itu, muncul asap tipis, hangus. Bau daging terbakar samar-samar menyeruak. Lalu terdengar suara lain dari balik dinding kamar. Jangan biarkan dia merasakan kasih sayang. Dia diciptakan dari luka, bukan cinta. Tembok kamar Aditya mulai retak. Dari celahnya keluar cairan berlendir berwarna hijau tua. Lampu kedip-kedip. Lalu, seisi rumah seolah bergetar seperti bernafas, tapi Aditya justru memeluk anak itu. Ia mendekapnya erat, walau tubuh anak itu panas seperti bara. Walau tubuhnya sendiri mulai terbakar perlahan dari tangan yang menyentuh kulit anak itu. Kamu sakit, tapi kamu tetap anakku. Anak itu terdiam, lalu tertidur dalam pelukan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rumah itu sunyi. Benar-benar sunyi. Tapi keheningan itu bukan pertanda berakhir. Melainkan permulaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sejak malam itu, tidur bagi Aditya bukan lagi pelarian dari kenyataan, justru menjadi pintu masuk ke dalam siksaan batin yang tak tertahankan. Setiap kali kelopak matanya tertutup, ia tidak bermimpi, ia ditarik. Masuk ke sebuah alam yang tak bisa ia kendalikan. Suasana dalam mimpi itu selalu sama, sebuah hutan tua yang semua pohonnya menggantung terbalik. Tanahnya dipenuhi tengkorak bayi. Udara di sana berat, seperti asap dupa yang sudah basi. Dan di tengah semua itu, selalu ada perempuan yang berdiri membelakanginya. Ia tak pernah bicara, ia hanya diam, dengan rambut yang panjang menyapu tanah, menjuntai seperti tirai neraka. Tapi malam ini, ia berbalik. Dan Aditya melihat, rambutnya ternyata bukan rambut, melainkan ribuan ular kecil hidup yang meliuk di kepalanya. Matanya hitam seperti sumur tua. Kulitnya retak-retak seperti arang. Dan senyumnya, tak pernah benar-benar terlihat manusiawi. Kau peluk anak kita tadi malam. Suara perempuan itu bergema dari berbagai arah, seperti ditiup angin dari balik tulang. Kau buat dia lemah. Anak dari kegelapan, tak boleh kenal kasih sayang. Aditya terpaku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Seakan mimpi itu menahannya seperti patung. Kenapa kamu pilih aku? Tanya Aditya, suaranya gemetar. Perempuan itu tertawa, pelan, tapi menggema seperti tangisan di liang kubur.
karena kamu kosong, lelah, minta teman tidur, dan aku datang. Tapi kamu lupa, setiap keinginan yang dipaksa dari gelap akan dibayar dengan kehilangan. Aditya melihat sekeliling. Hutan itu perlahan berubah menjadi kamar kontrakannya, tapi semuanya meleleh. Dinding mencair seperti lilin panas. Di tengah kasur, anak itu duduk, menatapnya dengan mata hitam dan senyum lemah. "Papa?" Jeritan keras menggema dari arah jendela. Suara bayi. Ratusan. Ribuan. Mereka menjerit dalam bahasa yang tak dimengerti. Suara itu membuat telinga Aditya berdarah. Ia memeluk kepala, mencoba terbangun. Tapi mimpi itu terlalu kuat. Dan sebelum gelap menelannya, ia melihat perempuan itu berdiri di belakang anaknya. "Jika kau ingin tetap bersamanya, kau harus jadi bagian dari kami. Jangan hanya jadi papa, jadilah iblis seperti kami." Setelah malam penuh jeritan dan bisikan itu, tubuh Aditya melemah. Ia kehilangan berat badan drastis. Mata cekung. Kulit pucat seperti kertas yang kelamaan disimpan di lemari lembab. Ia jarang makan, jarang bicara. Dunia nyata mulai terasa seperti mimpi, dan mimpi jadi kenyataan yang menyakitkan. Suatu malam, Aditya tertidur tanpa niat, tanpa doa, tanpa perlindungan. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian malam kelam, mimpi itu tidak menampilkan hutan terbalik, bukan pula sosok wanita berambut ular. Yang datang adalah seorang perempuan tua yang duduk di tepi ranjang kayu reot di masa kecilnya. Perempuan itu mengenakan daster putih kusam. Wajahnya keriput, tapi teduh. Matanya basah menatap Aditya, dan Aditya langsung tahu, itu ibu kandungnya. Sosok yang sudah dikuburkan bertahun-tahun lalu. "Nak, kamu terlalu jauh." Suaranya lembut. Ibu gak bisa datang kalau bukan karena anak itu, dia yang manggil ibu. Aditya tak bisa bicara. Bibirnya gemetar. Ia hanya menangis. Pelan. "Ibu, aku capek," bisiknya. "Aku gak tahu ini nyata apa enggak." Wanita itu mendekat. Menyentuh pipinya dengan tangan yang hangat. Ya, hangat. Bukan dingin seperti mimpi buruk biasanya. "Nak, kamu memang sedang dihukum. Tapi bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu lupa. Lupa bahwa keinginan harus disertai kesabaran. Kamu minta teman di pelukan malam, tapi kamu buka pintu bukan ke langit, tapi ke jurang." Air mata Aditya jatuh tanpa henti. Hatinya seakan diremas perlahan. "Tapi ibu belum selesai doain kamu, Adit. Masih ada waktu pulang." Saat itu juga, cahaya hangat menyelimuti sekujur tubuh Aditya. Ia terbangun, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, matahari pagi menyentuh wajahnya. Udara kembali bergerak. Burung kembali berkicau. Rumah itu, meski masih menyimpan kegelapan, terasa sedikit lebih ringan. Namun, anak itu, yang ia rawat, yang memanggilnya, "Papa," tidak terlihat hari itu. Hilang. Lenyap tanpa jejak. Tapi di bawah bantal Aditya, ada secari kertas kecil. Tulisan tangan anak itu, goresannya bergetar. "Papa, aku mau pulang juga. Tapi bolehkah aku tetap sesekali lihat papa dari jauh?" Hari itu langit Jakarta mendung sejak pagi. Udara panas tapi berat. Awan hitam berkumpul perlahan, seolah menanti aba-aba. Di berita, para pakar astronomi menyebut hari itu akan terjadi gerhana matahari sebagian. Namun bagi Aditya, itu pertanda buruk. Sejak subuh, ia sudah merasa jantungnya tak tenang.
Rumah kontrakannya kembali dingin seperti kulkas. Cermin-cermin di dalam rumah mulai buram, dan suara mainan anak-anak terdengar berdenting dari sudut kamar, padahal Aditya tak pernah menyimpan mainan. Jam 12 siang, saat matahari mulai tertutup bayang-bayang bulan, suasana berubah. Burung-burung diam. Kucing liar di teras meringkuk ketakutan. Dan jam dinding berhenti berdetak. Lalu terdengar suara ketukan di pintu. Pelan. 3 kali. Aditya, yang duduk di sudut ruang tamu dengan tangan bergetar, mendekati pintu. Nafasnya sesak. Tapi suara kecil memanggil dari luar. "Papa, ini aku." Suara yang sangat dikenalnya. Suara yang sempat membuatnya luluh. Tapi kali ini, suara itu terdengar lain. Lebih dalam. Seperti diiringi gema dari dasar sumur. Dengan tangan gemetar, Aditya membuka pintu. Anak itu berdiri di sana. Dengan pakaian compang-camping. Kulitnya pucat keabu-abuan. Tapi matanya, kini hitam sepenuhnya, tanpa bola mata. Di tangannya, ia menggandeng seseorang, bukan sesuatu. Makhluk itu tinggi, kurus, dengan rambut panjang melilit tubuh seperti akar. Wajahnya tak memiliki hidung atau bibir. Hanya 2 mata membusuk dan 1 mulut di leher, yang berbisik tanpa henti. "Kami datang untuk menagih kasih yang sudah kamu berikan pada anak kami." Aditya mundur. Tapi anak itu melepas genggaman makhluk itu, lalu mendekat pelan. "Papa, aku disiksa, karena aku sayang Papa. Katanya aku kelembekan jadi anak setan." Tangis Aditya pecah. "Kamu bukan setan, Nak. Kamu cuma lahir dari perjanjian yang salah. Tapi kamu bisa jadi cahaya kalau kamu mau keluar dari mereka." Makhluk itu mendesis. Udara tiba-tiba membeku. "Satu jiwa harus tinggal bersama kami. Jika bukan anak itu, maka kau, Aditya." Tiba-tiba, anak itu berdiri di depan Aditya, membentangkan tangan mungilnya. "Jangan ambil Papa, aku yang pergi." Seketika, tubuh anak itu meledak menjadi cahaya kecil. Melayang tinggi, lalu menghilang bersama sisa-sisa gerhana. Makhluk itu meraung. Kesakitan. Terbakar oleh cahaya kasih. Dan lenyap. Aditya terduduk. Menangis. Dunia hening. Gerhana usai. Tapi hatinya hancur. Beberapa minggu telah berlalu sejak gerhana. Sejak makhluk itu menghilang. Sejak anak itu mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sosok yang ia panggil Papa. Sejak itu, rumah Aditya kembali sepi. Namun bukan sepi seperti dulu, bukan sepi yang menakutkan, tapi sepi yang menggigit hati. Aditya kini hidup sederhana. Ia pindah ke rumah yang lebih kecil, mulai bekerja serabutan. Ia tak lagi mencari cinta, tak lagi membuka pintu untuk malam yang sunyi. Ia hanya berusaha hidup, satu hari demi satu hari. Tapi ada yang berubah dalam dirinya. Di setiap senja, ia duduk menatap langit, menggumamkan doa. Bukan untuk dirinya, tapi untuk anak itu. Entah siapa nama aslinya. Entah siapa ibunya yang menyerahkan tubuhnya pada entitas kuntilanak, hingga melahirkan anak dari perjanjian kelam. Yang ia tahu, anak itu mengajarkannya apa arti mencintai tanpa pamrih. Suatu pagi, saat Aditya sedang menyapu halaman kecil rumahnya, angin bertiup lembut. Daun-daun kering beterbangan, dan di antara debu pagi itu, ia mendengar suara yang sangat familiar. "Papa?" Ia terdiam. Menoleh pelan.
Tak ada siapa-siapa. Tapi di ujung pot bunga, ada mobil-mobilan kecil dari kayu, mainan yang pernah dibelikan Aditya untuk anak itu. Warnanya sudah pudar, tapi bersih. Aditya memungutnya perlahan, lalu tersenyum. Senyum yang bukan karena bahagia, tapi karena rindu yang dalam akhirnya menemukan damai. Ia tahu, di suatu alam yang tak bisa dijelaskan oleh manusia, anak itu masih ada. Menjaga, mengamati, dan mungkin sesekali memanggilnya. Papa nggak akan lupa. Gumam Aditya pelan. Papa sayang kamu, Nak. Kisah ini bukan soal setan atau kutukan. Ini adalah kisah tentang kesalahan manusia yang memicu petaka, dan tentang kasih yang bisa lahir bahkan dari rahim kegelapan. Pesan moral, cinta tidak melihat asal. Tapi cinta juga bisa salah arah jika dimulai dari jalan yang keliru. Jangan pernah meminta sesuatu dengan jalan singkat, apalagi yang melibatkan dunia gaib. Karena setiap pemberian dari mereka selalu ada harga yang jauh lebih mahal daripada yang kita duga. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.